Kapal berlayar di samudra. Dua orang anak diceritakan kisah Aladin, putri dan lampu ajaib sambil bernyanyi oleh ayahnya. Seekor monyet berkeliaran di pasar. Seorang lelaki menangkapnya dan memasukkan sesuatu ke kantongnya. Monyet itu kembali berkeliaran. Ini istana raja, peliharaan dan putrinya. Seekor burung terbang, menuju depan goa ajaib. Goa ini hanya menerima berlian tak terasah. Jika bukan, maka orang yang masuk akan mampus. Burung itu hinggap di bahu tuannya. Hari yang cerah. Seorang wanita menanyakan tentang monyet pria ini. Seorang lagi mengambil barang dari tas pria itu. Tapi tidak mempan. Ia pun melapor ke temannya. Pria itu kabur bersama monyetnya. Setelah berhasil, monyet bernama Abu ini memberikan kalung yang tadi dipakai wanita penanya itu. Di tempat penjualan, pria bernama Aladin ini menukar kalung curiannya. Ia hanya diberi satu kantong kurma. Bersandar di dekat tembok, memberi satu buah kurma ke Abu. Ia melihat anak kecil dan wanita duduk di sana. Ia pun memberikan semua makanannya ke anak kecil itu. Seorang wanita berjalan di pasar, melihat dua anak kecil yang lapar. Wanita itu mengambilkan roti. Sayangnya ia tidak punya uang, ia dituduh mencuri. Pemilik roti mengatakan bayar atau berikan gelangmu. Wanita itu tidak mau memberikan gelangnya tapi tetap mengatakan kalau mereka lapar. Aladin menengahi, memberikan gelang wanita itu, dan melemparkan apel juga. Lalu segera pergi. Wanita itu keberatan, ia mau gelangnya. Aladin memperlihatkan gelang yang dimaksud. Pedagang tadi memeriksa kantongnya, tidak menemukan gelang. Ia baru sadar kalau ia telah ditipu. Aladin dan wanita itu pun dikejar. Ia kabur sambil menyanyi. Meski begitu, tiga orang yang mengejarnya tidak mampu menangkap mereka. Mereka harus melompat. Wanita itu ragu. Aladin yang sudah di seberang meyakinkannya. Pengejar sudah dekat, wanita itu pun melompat. Melanjutkan kabur. Di sisi lain seorang lelaki sibuk mencari berlian tak terasah, menyuruh pengawalnya menyingkirkan orang yang bukan berlian. Anak buahnya mengatakan kalau mungkin berlian tak terasah itu tidak nyata. Memangnya apa yang ada di dalam gua itu yang bisa menolong tuannya yang adalah orang kedua setelah Sultan? Dia tidak suka dikatakan yang kedua. Ia pun mendorong anak buahnya itu ke sumur. Lanjut dengan orang yang kabur. Mereka ke rumah Aladin. Menara yang lumayan tinggi. Cukup tinggi untuk melihat wilayah sekitar. Aladin menawarkan teh. Wanita itu menanyakan nama Aladin dan mengatakan namanya Dahlia. Aladin mengira wanita itu pelayan putri. Kembali melihat kota Agrabah yang indah. Wanita itu bilang harus sering-sering keluar. Aladin bilang suruh putri agar sering keluar. Rakyat sudah lama tidak melihat putri. Wanita itu bilang kalau putri dilarang keluar apalagi sejak ratu meninggal. Ia menemukan gitar, memainkannya. Aladin bilang ibunya mengajarkannya lagu itu. Wanita itu juga. Hanya itu yang Aladin ingat tentang ibunya, karena orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Ia bilang sangat menyedihkan, tapi ia punya monyet yang mengasuhnya. Wanita itu hanya tersenyum. Mereka merasa tidak bisa kabur dari takdirnya. Pangeran datang. Tehnya belum diminum. Tapi wanita itu harus segera pergi. Ia meminta gelangnya. Aladin tidak menemukannya. Wanita itu ragu karena Aladin pencuri. Tapi Aladin benar-benar tidak mengambilnya. Sampai di rumah, ternyata Abu yang ngambil. Aladin menasihati Abu kalau ia harus membedakan kapan harus mencuri dan kapan tidak. Di istana, Pangeran Anders disambut. Pintu terbuka, seorang wanita keluar. Bernama Putri Yasmin. Pangeran ini sangat garing. Ia ingin bermain dengan harimau Yasmin, tapi malah diserang. Raja dan orang ini berdebat. Jafar ingin Sirabat diserang. Raja mengingatkan posisi Jafar. Menggunakan tongkat, Jafar mencoba menghipnotis Raja. Belum selesai. Putri Yasmin tiba-tiba datang. Hipnotis tadi batal. Raja berdebat tentang Yasmin harus menikah dengan pangeran agar pemerintahan tidak terputus karena ia sudah tua. Yasmin tidak mau. Pangeran asing apakah peduli pada rakyat? Yasmin merasa bisa memimpin kerajaan. Ayahnya tidak mengizinkan. Raja dan Jafar sependapat Yasmin tidak bisa memimpin. Di luar, Jafar menyuruh Yasmin supaya diam saja. Harimau Yasmin membuat Jafar pergi. Putri Yasmin tidak mau bungkam. Aladin menyusup ke istana dengan bantuan Abu. Burung Jafar melihatnya. Jafar masih kesal dengan perkataan raja tadi. Jika ia mendapatkan lampu, ia akan mengambil singgasana raja. Burung tadi bernama Lago. Berkata melihat pencuri di istana, berlian tak terasah. Jafar memperhatikan Aladin. Ia mengikutinya. Aladin mengambil baju orang, berpura-pura menjadi pelayan di kerajaan. Putri berbincang dengan pelayannya tentang pernikahan. Putri tidak mau menikah. Pelayan berkata jika menikah dengan pangeran maka hidupnya akan mudah. Putri ingin menjadi sultan yang memimpin kerajaan, membahagiakan rakyatnya dan melindungi kerajaannya. Pelayannya pun MC tetap dengan pemikirannya. Pintu berbunyi, Putri membukanya. Lago memperhatikan. Putri kaget itu adalah Aladin. Ia menanyakan kenapa ada di sini. Aladin ingin mengembalikan gelang. Saat masuk ia mengomentari dekorasi ruangan. Lago terbang pergi. Aladin mengajak jalan-jalan. Yasmin masih tidak percaya Aladin bisa menyusup ke istana dan berjalan seolah itu rumahnya sendiri. Kata Aladin jika kau tidak punya apa-apa, maka bertingkahlah seolah kamu punya segalanya.
Aladin meluruskan kesalahpahaman bahwa monyetnya yang mencuri gelangnya. Pelayan putri datang. Putri memberi kode agar pelayannya berpura-pura menjadi putri. Pelayan ternyata tidak memiliki bakat akting. Ia sangat kaku. Ia pun berpura-pura pergi memandikan kucingnya. Harimau putri datang, ia tidak menyerang Aladin. Putri Yasmin menyuruh Aladin pergi. Aladin bilang akan kembali lagi untuk mengembalikan hiasan rambut, ia berjanji. Tapi saat keluar, ia malah tertangkap oleh pengawal suruhan Jafar. Ia dibawa melewati gurun pasir. Bungkus kepala dibuka. Aladin berbicara dengan Jafar. Ia akhirnya tahu kalau ternyata doinya bukan pelayan, tapi Putri Yasmin. Jafar berusaha mendapatkan kepercayaan Aladin dan menyuruh Aladin ke gua untuk mengambil lampu. Katanya lampu minyak biasa. Kalau Aladin mengambilkannya maka ia akan membuat Aladin kaya, cukup kaya untuk mengesankan putri. Putri Yasmin menunggu Aladin. Pelayannya bernama Dahlia, menanyainya lalu izin pergi. Aladin sudah di depan gua. Jafar mengingatkan Aladin untuk mengambil lampu saja. Aladin masuk ke goa. Sangat luas. Perhiasan mulai terlihat, tergeletak di mana-mana. Aladin dan Abu saling mengingatkan. Semakin dalam semakin banyak perhiasan. Di atas batu yang tinggi ada benda kinclong. Aladin mendekati dengan hati-hati. Ia tidak sengaja terjatuh di atas karpet. Itu adalah karpet ajaib yang terjepit. Aladin membantunya agar terbebas. Karpet terbang dengan liar, lalu kembali seperti berterima kasih. Ia juga menyenggol Abu supaya tidak mengambil perhiasan di sana. Aladin memperingatkan Abu lagi, lalu mendekati tempat lampu ajaib. Ia memanjat batu tinggi, tidak sengaja menginjak berlian merah. Berlian itu jatuh. Abu menutup mata. Aladin hampir jatuh. Berlian menggelinding di depan Abu. Abu terpesona. Saat Aladin baru saja memegang lampu, Abu juga memegang berlian merah tadi. Ia masih terpesona. Gua itu marah lalu mengeluarkan magma. Aladin berusaha menghindari magma tapi ia jatuh. Karpet ajaib menangkapnya. Aladin menolong Abu. Mereka hampir keluar dari goa, Aladin terjatuh dari karpet. Ia memanjat supaya tidak jatuh. Ia meminta Jafar untuk menolongnya. Tapi Jafar malah minta lampu. Setelah Jafar mendapatkan lampu, ia tidak membantu Aladin dan menginjak tangan Aladin hingga Aladin terjatuh, tapi ditangkap oleh karpet lagi. Sementara itu Abu menyerang Jafar. Jafar keluar dari goa dan dia tidak menemukan lampu ajaib. Di dalam goa, Aladin turun dari karpet dan berterima kasih pada karpet. Abu mengeluarkan lampu yang dia curi dari Jafar. Aladin mengambil lampunya. Sekarang ia ingin keluar dari goa tapi mulut goa sudah tertutup. Aladin bertanya kepada karpet apakah ada jalan keluar. Karpet ajaib bergerak seperti menunjuk lampu ajaib. Aladin menggosok lampu ajaib dan keluar makhluk berwarna biru. Ia akan mengabulkan 3 permintaan. Makhluk itu adalah jin. Jin itu bilang kalau Aladin adalah tuannya. Aladin bertanya berapa lama jin itu terperangkap di dalam lampu ajaib dan jin itu menjawab sudah 1000 tahun. Jin itu lalu memberi Abu alat musik dengan sihir dan bernyanyi. Aladin keheranan. Jin itu meminta Aladin untuk menyebutkan keinginan pertamanya. Aladin berpikir terlebih dahulu, dan akhirnya berkata untuk ingin keluar dari goa. Keinginan Aladin terwujud. Kini Aladin sudah berada di padang pasir. Jin itu pun langsung membuat sebuah tempat santai dengan sihirnya. Jin itu ternyata bisa melakukan apa saja, juga mengubah penampilannya menjadi seperti manusia. Jin itu bilang kalau Aladin berbeda. Aladin pun bertanya apa keinginan sang jin? Jin bilang ingin merdeka. Jin itu ingin menjadi manusia. Aladin bilang kenapa tak merdekakan diri sendiri? Jin itu tertawa dan bilang jin bisa merdeka jika pemilik lampu memakai satu keinginannya untuk memerdekakannya. Dan itu tidak pernah terjadi. Aladin bilang keinginan ketiganya bisa memerdekakan jin. Aladin tampak memikirkan sesuatu dan jin tahu. Aladin pun menceritakan jin tentang Putri Yasmin yang harus menikahi pangeran. Aladin pun bertanya apa jin bisa menjadikannya pangeran? Jin menjawab bahwa, jadikan pangeran, itu banyak maknanya. Aladin menggosok lampu dan meminta untuk dijadikan pangeran. Jin membawa mereka ke suatu tempat dan mengubah penampilan Aladin. Jin terlalu bersemangat dan mengeluarkan api. Aladin melihat dirinya di cermin dari jin-jin bilang dia adalah Pangeran Ali dari Abapwa. Aladin bertanya bagaimana pergi ke sana? Jin pun mengubah Abu menjadi gajah. Datanglah rombongan Pangeran Ali yang sebenarnya Aladin yang bernyanyi dan menari disertai dengan jin ke Agrabah. Putri Yasmin juga melihatnya. Setelah itu Aladin dan jin masuk ke istana dan bertemu dengan Raja, Dahlia dan Putri Yasmin serta Jafar. Raja menyambut Aladin yang sedang menjadi Pangeran Ali. Jafar bilang dia tak akrab dengan Abapwa. Jin menjawab ada di utara sedangkan Aladin menjawab ada di selatan. Aladin pun berkata bahwa mereka ada di utara dan selatan. Jin berbicara kepada Aladin dan Aladin bilang kalau mereka ada hadiah. Rombongan pun masuk dan membawa hadiah banyak sekali. Ada satu hadiah yang ditutup sebagai kejutan. Dan ternyata itu adalah sebuah roda. Aladin salah bicara. Yasmin tidak suka lalu pergi. Raja pun mengundang mereka ke perayaan hasil panennya.
Malam harinya, kembang api terlihat di langit. Jin berkata, bersikaplah seperti kau di pesta biasanya. Aladin bilang ia tidak pernah berpesta. Tiba-tiba Jafar muncul dan mengajak Aladin untuk berbicara empat mata dan Jin pun pergi. Jafar bilang dia mengenal Aladin atau Pangeran Ali. Jin pun datang dan memotong pembicaraan mereka dan membawa Aladin pergi. Keadaan di pesta sangat ramai dan ada Putri Yasmin serta pelayannya Dahlia. Dahlia pergi dan Jin menyuruh Aladin untuk mendatangi Putri Yasmin. Tapi Aladin tidak pergi ke sana karena ada seorang pangeran yang lebih dulu mendatangi putri. Jin memaksanya dan menggunakan sihir untuk mendorong Aladin. Aladin berusaha berbicara dengan Putri Yasmin. Putri Yasmin pergi dan menari. Aladin juga menari dengan bantuan Jin. Ia menari dengan apik dan diperhatikan oleh semua orang termasuk Putri Yasmin. Putri Yasmin tersenyum dan pergi. Jafar bilang ada yang aneh dengan Aladin dan menyuruh Lago untuk mengawasi Aladin. Aladin berada di kamar dengan Jin dan merasa frustasi karena putri tidak terkesan olehnya. Aladin meminta Jin untuk membantunya mengalihkan Dahlia. Jin pun mengetuk pintu dan memberi Dahlia bunga. Jin mengajak Dahlia jalan-jalan dan Dahlia pun pergi dengannya. Aladin menunjukkan diri dan Yasmin terkejut serta bertanya kenapa Aladin bisa naik. Aladin menjawab karena karpet ajaib. Putri Yasmin bilang dia mencari tahu tentang Abapwa dan tidak menemukannya di peta. Harimau Putri Yasmin mulai mendekat, tapi dihentikan oleh putri. Aladin diminta untuk menunjukkan Abapwa di peta. Ia dibantu oleh Jin dan Jin memunculkan Abapwa di peta. Putri Yasmin kaget karena tadi ia tidak menemukannya. Putri Yasmin bilang ia melihat dunia dari peta. Tanpa sengaja Aladin menjatuhkan sesuatu. Ia berbungkuk dan harimau putri menjilatinya. Aladin berkata Yasmin harus melihat dunia luar. Ia mengajak Putri Yasmin untuk keluar. Putri Yasmin bilang semua pintu dikunci. Aladin pun melompat dari koridor dan menaiki karpet ajaib. Aladin mengulurkan tangannya untuk putri dan putri menerima uluran tangannya. Mereka menaiki karpet ajaib. Mereka terbang bersama dan bernyanyi. Scene berganti dan memperlihatkan keadaan pesta yang meriah. Aladin dan Putri Yasmin melihat keadaan tersebut dari atas karpet ajaib. Mereka berbincang-bincang. Aladin berbohong kalau ia pangeran yang berpura-pura miskin untuk melihat keadaan agrabah. Putri Yasmin percaya karena waktu pertama bertemu ia juga sedang menyamar. Aladin berkata ia datang dengan banyak hal, mana mungkin pencuri punya itu. Tapi Putri Yasmin malah mengomentari dirinya malu karena Aladin melihat lebih banyak tentang agrabah daripada ia. Mereka kembali ke istana. Lago menyaksikan itu. Aladin bercerita tentang kencannya ke Jin Biru. Putri Yasmin juga bercerita tentang kencannya ke Dahlia. Aladin ditangkap oleh penjaga suruhan Jafar lagi. Ia diikat di kursi, di belakangnya laut. Jafar meminta Aladin menyerahkan lampu. Abu mengambil lampu dan pergi dengan karpet. Aladin masih tetap kekeh kalau dia adalah pangeran. Jafar mau menguji itu. Jika perkataannya benar maka dia akan mati tenggelam tapi jika ia selamat, pasti itu ulah lampu. Jafar mendorong Aladin dengan tongkatnya. Aladin terjun ke laut. Melihat itu, Jafar lalu pergi. Abu menjatuhkan lampu ke laut. Aladin berusaha menggapainya. Abu menunggu di atas. Sebelum memegang lampu Aladin sudah pingsan. Untungnya tangannya berhasil menyenggol lampu sedikit. Jin Biru keluar, menyuruh Aladin mengatakan keinginannya jika ingin selamat. Tapi Aladin sudah pingsan. Jin berinisiatif untuk menolongnya menggunakan surat. Ia pun tertolong. Aladin bilang ia harus hentikan Jafar. Jafar sangat dipercayai oleh Raja kata Sang Jin. Di kerajaan, Aladin datang ke Raja dan berkata kalau perkataan Jafar tak benar. Putri Yasmin bilang kalau Jafar mencoba membunuh Aladin. Tapi Jafar menghipnotis Raja dengan tongkatnya. Aladin mengetahuinya dan langsung merebut tongkat Jafar dan menghancurkannya. Raja langsung tersadar dan Aladin mengatakan bahwa Jafar menginginkan tahta Raja. Raja seakan tidak percaya karena Jafar adalah penasehat paling setianya. Raja menyuruh hakim untuk memenjarakan Jafar. Lago yang melihatnya pun terbang. Jafar pun dipenjarakan oleh hakim. Lago datang ke Jafar. Raja meminta maaf kepada Aladin. Aladin ingin menjelaskan yang sebenarnya bahwa ia bukanlah seorang pangeran tapi perkataannya terus diputus oleh Raja. Aladin dan Jin berdebat. Jin bilang Aladin harus terus terang kepada Raja, tetapi Aladin tidak mau. Lago melihat hal itu dan terbang dengan mengatakan lampu, lampu. Di luar, Aladin dan Abu berjalan. Ada seseorang yang mengambil lampu ajaib Aladin. Ternyata orang itu adalah Jafar. Jafar menggosok lampu dan tertawa kegirangan ketika Jin keluar. Jafar berada di dalam kerajaan dan didatangi oleh Raja. Jafar menggunakan permintaan pertamanya untuk dijadikan Raja, dan langsung dipatuhi oleh Jin. Aladin mendengar suara Jin dan menyadari bahwa lampunya dicuri oleh Jafar. Jafar menyuruh hakim untuk menangkap Raja yang lama dan Putri Yasmin. Putri Yasmin melawan dan menghasut hakim agar tidak mematuhi Jafar. Hakim pun mematuhi Putri Yasmin. Jafar marah dan menggunakan permintaan keduanya untuk menjadikannya penyihir yang kuat. Jin pun mengabulkan permintaan keduanya. Aladin menyusup dan melihat lampu.
Hakim berbicara tapi Jafar melenyapkannya. Harimau putri juga dilenyapkan oleh Jafar. Aladin masuk dan ingin mengambil lampu ajaib. Tapi dihentikan dengan sihir dari Jafar. Jafar pun mengatakan yang sebenarnya tentang Aladin yang bukan seorang pangeran tapi hanya seorang pencuri. Jafar mengirim Aladin ke ujung bumi yang bersalju. Jafar membuat raja menderita dan ingin menikahi putri Yasmin. Yasmin pun menyetujuinya asalkan menghentikan perbuatannya kepada ayah Yasmin. Di sisi lain Aladin sedang kedinginan dan mencari-cari abu. Aladin meneriakkan nama abu. Aladin menemukan abu di retakan es. Aladin menyelamatkan abu dan terjatuh. Saat terbaring di atas es, karpet ajaib yang dikirim oleh jin datang. Putri dan Jafar menikah. Putri melihat lampu yang tergantung di tubuh Jafar. Jafar memaksa putri untuk menerimanya. Aladin dan karpet ajaib terlihat. Putri menolak, langsung mengambil lampu dan melompat. Yasmin terbang dengan karpet ajaib bersama Aladin dan abu. Lago mengejar mereka. Lago disihir sehingga menjadi burung raksasa. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, lampu ajaib jatuh. Abu diturun dan mengambil lampunya. Aladin mendapatkan lampunya dan Lago merebut lampu dari Aladin. Raja mendorong Jafar hingga tongkatnya terjatuh dan Lago kembali kecil. Abu kembali merebut lampu dari Lago. Abu ditangkap Aladin. Raja bilang Jafar lemah tanpa tongkatnya, ternyata Jafar bisa mengembalikan tongkatnya. Jafar menggunakan sihirnya untuk membuat badai sehingga karpet terombang-ambing. Lampu ajaib jatuh dan diambil oleh Lago. Karpet terbang robek dan mereka terjatuh di kerajaan. Lago memberikan Jafar lampu ajaib. Aladin bilang Jafar tidak akan menemukan apa yang dia cari di lampu itu tapi Jafar bersikeras, karena ia bisa menjadi sultan dan penyihir terkuat. Ia mengambil tongkatnya, membuat Aladin terikat di depannya. Aladin mulai mengeluarkan kata-katanya, jin tidak mengerti kelakuan Aladin. Aladin bilang Jafar akan selalu menjadi yang kedua, jin lebih darinya. Jin senang. Jafar menjadi panas mendengarnya. Dengan putus asa ia membuat permintaan terakhir. Yaitu menjadi makhluk terkuat, lebih kuat dari jin biru. Jafar pun diubah jadi jin juga. Baru saja dapat kekuatan dahsyat. Ia malah tidak bisa menggunakannya. Ia heran dan bertanya-tanya. Aladin dan jin biru menjelaskan bahwa memang jin itu kuat tapi ia tinggal di tempat sangat kecil dan harus punya tuan. Jafar tersedot masuk ke lampu. Lago ingin meninggalkannya tapi malah diseret oleh Jafar. Setelah masuk ke lampu, keadaan kerajaan menjadi normal. Orang-orang terbebas. Jin biru melempar lampu Jafar. Raja berterima kasih dan minta maaf ke Aladin. Aladin juga minta maaf sudah berbohong dan mengatakan Yasmin pantas mendapatkan yang lebih baik. Abu membawa karpet, jin biru memperbaikinya. Jin biru sangat senang, ia menawarkan ide bagus ke Aladin yaitu menjadi keluarga raja. Aladin mengucapkan keinginan terakhirnya. Ia ingin membebaskan jin biru. Jin menjadi manusia. Ia terharu. Mereka saling berpelukan, pelukan persahabatan. Mengucapkan terima kasih. Aladin menanyakan selanjutnya mau apa. Manusia baru mengatakan ada pelayan yang ingin ia ajak berkeliling dunia. Dahlia mau. Raja minta maaf dan menjadikan Yasmin Sultan Agrabah. Ia bisa mengubah hukum. Ayah Yasmin juga mendukung Yasmin dengan Aladin. Aladin keluar dari istana. Ia belum mengembalikan jepitan rambut putri. Yasmin menghentikannya sebagai sultan. Mereka menikah tamat.